Kutipan babat Tanah Jawi tentang kisah Untung Suropati. Episode ke-11. Pasukan Kartosuro dan Company bertempur melawan pasukan Pasuruan. Di Pasuruan, Adipati Wironagoro sudah mendengar berita bahwa Surabaya dan Madura serta Company datang dari utara akan menyerang Pasuruan. Sang Adipati sangat marah, segera menabuh tanda perang. Para mantri segera berkumpul bersama para putra dan kerabat. Prajurit Bali berada di depan dengan menyandang senjata lengkap. Pasukan Pasuruan seperti singa lapar yang menakutkan. Jumlahnya sekitar 10.000 dan mereka mendapat gaji yang pantas. Segera berangkat sang Adipati diiringi para mantri Pasuruan. Singkat cerita mereka telah sampai di Bangil dan segera menata barisan. Pada saat yang sama, Komisaris Panembahan Madura dan Adipati Surabaya juga sudah sampai di Bangil. Komisaris melihat pasukan Pasuruan sudah berbaris. Sangatlah senang hatinya. Pasukan gabungan Company dan Madura Surabaya segera ditata. Komisaris Kenol menempati bagian dada. Adipati Surabaya menempati sayap kanan dan Panembahan Madura menempati sayap kiri. Adapun para prajurit pesisir dibagi di kedua sayap. Tidak lama kemudian pertempuran pun pecah. Kedua pasukan bertempur dengan sengit. Medan perang menjadi gelap oleh asap mesiu. Pasukan Pasuruan mengamuk ke tengah. Pasukan Company menembak. Banyak prajurit Pasuruan tewas. Sang Adipati Wironagoro yang melihat banyak prajuritnya tewas dan terluka menjadi sangat marah. Segera maju ke depan bersama para putra dan para mantri. Raden Suropati tidak maju sendiri ke medan perang melawan Company. Pasukan Bali dan Pasuruan kembali bersemangat. Mereka menerjang berontongan serdadu Belanda yang seolah hendak menimbun mereka dengan peluru. Pasukan Pasuruan kukuh, tak peduli oleh berontongan tembakan. Adipati Wironagoro tak luput dari berontongan peluru. Sama sekali tak gentar dan semakin jadi mengamuknya. Terus maju sang Adipati ke depan bersama prajurit Bali andalannya. Adipati Wironagoro seperti raksasa mengamuk. Semua yang dilaluinya habis. Serdadu Belanda banyak yang tewas diterjangnya. Panembahan Madura menolong para serdadu Belanda. Pasukan berani mati dari Madura dikerahkan. Pasukan Bali pimpinan Suropati tak gentar. Mereka segera terlibat pertarungan jarak pendek dengan tombak dan keris. Ada pula yang bertarung dengan tangan kosong. Medan perang sudah tak karuan. Antara musuh dan teman sudah saling bercampur. Pasukan Madura dan Bali sama-sama berani dan sama-sama bergaji tinggi. Mereka menjadi tidak kenal takut. Denting senjata terus terdengar. Di tingkah suara mengaduh kesakitan. Pasukan berani mati dari Madura banyak yang tewas oleh prajurit Bali. Sementara itu Adipati Wironagoro terpisah dari pengawalnya. Wironagoro terus merangsek ke arah pasukan Belanda dan terus ditembaki. Wironagoro tidak mempan peluru. Amukannya menjadi semakin gila. Tombak sang Adipati sudah patah. Kemudian berganti memakai keris. Ditikam dengan pedang pun tak mempan dan semakin ganas memangsa serdadu Company. Banyak serdadu Company bergelimpangan mayatnya. Ada seorang kapten Company dari seberang bernama Pambeber. Si Pambeber melihat teman-temannya banyak yang mati oleh sang Adipati. Kemudian Pambeber maju menghadapi Adipati Wironagoro. Si kapten bertanya, "Hei perwira, siapa namamu?" Sang Adipati menjawab, "Hei kafir, ketahuilah namaku Suropati, yang sekarang sudah menjadi Adipati Wironagoro. Aku prajurit sakti yang merusak Jakarta dulu. Ayo, engkau larilah sana." Pambeber menerjang segera. Adipati Pasuruan ditembak berkali-kali, tetapi tidak mempan. Pelurunya malah habis. Raden Suropati membalas dengan tombak. Si Pambeber pun tidak lecet sedikit pun. Suropati ganti menarik keris dan Pambeber menghadapinya dengan pedang.
Suropati ditikam pedang, tak lecet sedikit pun. Pambeber ditikam keris, tak mempan. Keduanya kehabisan senjata dan melanjutkan dengan tangan kosong. Pada satu kesempatan, Adipati Suropati berhasil dipegang lehernya oleh Pambeber dan siap dieksekusi. Sang Adipati ingat masih menyimpan satu keris kecil di saku. Segera diambil dan ditikamkan ke dada Pambeber, tembus ke punggung. Pambeber jatuh seketika dan tewas. Hari sudah menjelang senja. Panembahan Madura banyak kehilangan pasukan berani mati. Panembahan lalu perlahan membawa pasukannya mundur. Adipati Surabaya masih terus berperang ramai. Namun Komisaris Kenol mencurigai bahwa Adipati Surabaya hanya berperang pura-pura. Pasukan Panembahan Madura banyak yang tewas. Juga Serdadu Kumpeni tinggal sedikit yang hidup. Namun mengapa pasukan Adipati Surabaya masih utuh? Sementara itu, Adipati Wironagoro sudah mengambil kudanya dan bersiap mundur karena hari sudah malam. Si kuda bernama Pakeling segera dinaiki. Tiba-tiba sang Adipati ditembak dengan senapan oleh serdadu Belanda. Salah satu peluru emas mengenai belikat kiri sang Adipati. Kaget sang Adipati. Meski tidak mengalami luka, tetapi bagian dalam terasa sakit. Adipati Wironagoro marah. Pakeling diputar arah dan hendak kembali mengamuk. Para kerabat segera merangkul Pakeling dan memegang kendalinya. Sambil menangis mereka memohon kepada sang Adipati untuk mundur. Hari sudah malam, sebaiknya kembali besok saja. Adipati Wironagoro menuruti saran para kerabatnya, lalu segera mundur dari medan perang. Di kubu pasukan Kumpeni, hati Komisaris Kenol dan Panembahan Madura diliputi rasa was-was. Karena menderita banyak korban, mereka memutuskan mundur. Mereka juga mengirim utusan untuk memberitahu kepada Pangeran Puruboyo yang berbaris di Ponorogo, agar sang pangeran mundur ke Kartosuro. Pasukan Kumpeni dan Madura sudah kalah, jadi sebaiknya Pangeran Puruboyo juga mundur saja. Di Ponorogo, Pangeran Puruboyo sudah sampai di Gladek. Sang Raja Mangkurat Mas yang berbaris di Katawangan Kediri bersiap menghadapi serangan sang adik Pangeran Puruboyo. Tumenggung Katawangan berangkat menuju Gladek dan pasukannya telah berhadapan-hadapan dengan pasukan Pangeran Puruboyo. Mendadak ada utusan datang dari Kartosuro, dari sang ayah yang menyuruh membujuk Patih Sumobroto supaya mau pulang ke Kartosuro. Pangeran Puruboyo lalu membuat surat untuk Patih Sumobroto dan segera dikirimkan ke Katawangan Kediri. Isi surat Pangeran Puruboyo menyatakan, "Wahai Wak Sumobroto, Anda dipanggil Ayahanda agar pulang ke Kartosuro segera. Ayahanda hendak membalas jasa Anda di Kartosuro. Ketika berada di dalam kurungan, Andalah yang mengolok-olok kami dulu. Ayahanda lalu berdoa meminta petunjuk Tuhan. Sekarang jalan itu sudah ditunjukkan sehingga beliau menjadi raja di Kartosuro. Maka Ayahanda bermaksud untuk membalas apa yang telah Anda perbuat dulu dengan kebaikan." Patih Sumobroto setelah membaca surat meneteskan air mata. Merasa mendapat belas kasih yang sangat besar. Pada malam hari dia memutuskan untuk minggat beserta anak istrinya. Singkat cerita, Sumobroto sudah berhasil bertemu dengan Pangeran Puruboyo. Selanjutnya segera dipulangkan ke Kartosuro. Beberapa mantri diperintahkan untuk mengawal perjalanannya. Setelah sampai di Kartosuro, Sumobroto segera menghadap Sang Raja Pakubuwono. Sang Raja pun kemudian memanggil Patih Cokrojoyo. Berkata Sang Raja kepada Ki Patih, "Hei Cokrojoyo, aku perintahkan si Sumobroto berbagi tugas denganmu. Aku beri dia tanah 1000 karya." Ki Patih Cokrojoyo menyembah dan tidak menolak kehendak Sang Raja. Segera Patih Sumobroto dibawa keluar dan ditempatkan sesuai perintah Sang Raja. Sementara itu di Gladek Kediri, pasukan Pangeran Puruboyo sedang bertempur dengan pasukan Tumenggung Katawangan. Semua penggawa Kartosuro dan pesisir sangat berani dan perkasa. Pasukan Kediri terdesak dan banyak yang tewas. Tumenggung Katawangan sudah lari ke Kediri dan melapor kepada Sang Raja Amangkurat Mas.
bahwa pasukannya telah kalah. Sunan Mas sangat gugup lalu bergegas lari ke selatan diiringi para prajuritnya. Pangeran Purbaya telah hadir di barat Bengawan dan bersiap menduduki Kediri. Mendadak ada utusan datang dari Panembahan Madura. Setelah diterima, si utusan berkata, "Saya diutus ayah Paduka Panembahan Cakraningrat, memberitahukan bahwa beliau telah kalah perang melawan Suropati. Pasukan berani mati Madura dan Serdadu Kumeni tak berdaya melawan pasukan Suropati. Banyak yang tewas oleh pasukan Bali si Suropati. Paman Paduka dari Madura meminta Paduka pulang saja ke Kartosuro. Akan sangat berbahaya bila meneruskan perang." Pangeran Purbaya menuruti saran Panembahan Madura. Segera pasukannya dibawa pulang ke Kartosuro.